Seorang suami di Jakarta Timur terseret mobil istrinya saat memergoki sang istri berselingkuh dengan pria lain. Ratusan gugatan cerai diajukan warga ke Pengadilan Agama usai Lebaran di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Pengajuan cerai didominasi oleh istri yang menggugat suami atau cerai gugat. Para istri merasa pihak suami tidak bertanggung jawab dalam Seorang pria di Bantul, Yogyakarta dengan sadis dan keji membunuh kekasihnya dengan mencekik serta menyimpan jenazah korban hingga jadi kerangka. Hari ini gue mau bahas satu hal yang pasti lo semua pernah dengar. Cinta aja nggak cukup. Coba deh lo pikir, banyak orang yang awalnya pacaran romantis banget. Tiap hari cetan, ketemu, sih perhatian. Tapi kok ujung-ujungnya bubar juga. Nah, apa yang salah? Karena di zaman sekarang hubungan itu bukan cuma soal aku sayang kamu. Hubungan yang sehat butuh banyak faktor lain supaya bisa bertahan lama. Apalagi di era digital kayak sekarang ini, di mana godaan makin banyak, ekspektasi makin tinggi, dan masalah makin kompleks. Jadi di video ini gue bakal kasih tahu hal-hal wajib yang harus ada dalam hubungan kalau lo nggak mau hubungan lo itu ambiar. Bukan cuma teori doang, gue juga bakal kasih solusi dan cara menerapkannya. Jadi duduk manis, siapin kopi atau cemilan, tonton video ini sampai habis. Kalau disuruh milih, mending pasangan lo selingkuh atau nggak bisa berkomunikasi dengan baik. Banyak yang mikir selingkuh lebih parah. Padahal komunikasi yang buruk itu bisa pelan-pelan bikin hubungan lo rusak tanpa lo sadari. Banyak pasangan yang awalnya harmonis, tapi makin lama makin sering salah paham. Kenapa? Karena mereka nggak bisa ngobrol dengan baik, entah karena gengsi, takut bikin ribut, atau malah berpikir pasangan harus peka tanpa perlu dikasih tahu. Tapi sayangnya, pasangan lo bukan cenayang. Kalau lo nggak ngomong, ya dia nggak akan ngerti. Kebiasaan memendam masalah itu yang bikin hubungan makin toksik. Nah, solusinya gimana? Coba biasakan ngobrol dengan cara yang sehat. Kalau ada yang mengganjal di hati lo, jangan ditunda-tunda. Semakin lama ditahan, semakin menumpuk dan akhirnya meledak dalam bentuk pertengkaran besar. Kalau ada masalah, coba atur waktu buat ngobrol serius. Misalnya setelah makan malam atau pas lagi santai. Jangan pas pasangan lagi capek atau stres. Nanti malah makin runyam. Coba gunakan I statement saat berkomunikasi. Banyak orang kalau marah langsung nuduh, kamu tuh egois banget. Atau kamu nggak pernah peduli sama aku. Padahal kalau lo ngomong dengan cara yang lebih tenang. Misalnya, aku merasa kurang diperhatikan kalau kamu sibuk sendiri terus. Itu bisa mengurangi tensi dalam diskusi kalian. Dan juga jangan takut ngobrolin hal-hal sulit. Banyak pasangan yang takut ngomongin hal serius kayak masa depan, keuangan, atau hal yang bikin mereka insecure. Padahal makin cepat kalian ngobrolin ini, semakin kecil kemungkinan ada masalah besar di kemudian hari. Komunikasi itu bukan cuma tentang ngobrol, tapi tentang gimana caranya lo bisa saling mendengar dan memahami satu sama lain. Kalau komunikasi lo masih buruk, hubungan lo bakal gampang goyah, mau seberapa besar pun cinta yang lo punya. Gue tahu topik ini agak sensitif, tapi mau nggak mau harus kita bahas. Duit itu memang bukan segalanya, tapi sekalinya butuh duit. Serius, lo boleh aja bilang aku nggak matre dan sebagainya. Tapi kalau tiap kali jalan lo harus bayar sendiri terus, atau pasangan lo ngutang sana-sini tanpa mikir ke depan, apakah lo yakin bisa bertahan? Banyak pasangan yang akhirnya bubar bukan karena nggak cinta, tapi karena masalah duit yang nggak beres. Ada tipe orang yang boros banget. Ada yang pelit, ada yang nggak transparan soal pengeluarannya, bahkan ada yang suka ngutang sama pasangan sendiri. Nah, solusinya gimana? Coba deh buka pembicaraan soal uang sejak dini. Jangan takut buat ngobrolin keuangan sama pasangan. Ini bukan berarti lo matre, tapi lo cuma pengen tahu apakah kalian bisa membangun masa depan bersama. Misalnya, apakah lo dan pasangan lebih suka split bill atau gantian traktir? Apakah kalian punya target keuangan bersama? Hindari juga kebiasaan gengsi dalam pacaran. Pacaran itu bukan soal siapa yang paling kaya, tapi gimana kalian bisa saling support. Jangan maksa gaya hidup yang di luar kemampuan kalian, cuma buat kelihatan keren di sosial media. Selanjutnya mulai belajar soal keuangan bareng. Kalau udah masuk ke tahap serius, mulai deh belajar soal tabungan, investasi, dan gimana cara ngatur duit supaya nggak jadi beban di masa depan. Keuangan itu bukan cuma angka di rekening, tapi tentang gimana lo dan pasangan sama-sama punya pola pikir yang sehat soal uang. Kalau dari pacaran aja lo udah sering ribut soal duit, gimana nanti kalau udah menikah?
Nah, ini juga sering banget jadi alasan kenapa hubungan itu kandas. Tujuan hidup yang nggak sejalan. Lo bisa banget sayang sama pasangan lo, tapi kalau visi hidup kalian beda jauh, ya lama-lama bakal jadi masalah. Misalnya lo pengen nikah muda dan settle di kota kecil, tapi pasangan lo pengen keliling dunia dulu sebelum mikir soal pernikahan. Atau lo pengen karir lo berkembang dan fokus sama diri sendiri dulu, tapi pasangan lo pengen buru-buru punya keluarga. Kalau kalian nggak pernah ngobrolin soal ini, lo bisa aja kaget di tengah jalan. Mungkin awalnya nggak terasa, tapi lama-lama bakal ada perasaan nggak nyaman, atau bahkan terjebak dalam hubungan yang nggak bikin bahagia. Solusinya adalah diskusikan harapan dan rencana masa depan sejak awal. Jangan sampai lo udah pacaran 5 tahun, tapi baru sadar kalau ternyata kalian punya arah hidup yang beda banget. Coba tanyain hal-hal kayak gini. Kamu lebih suka tinggal di kota atau di desa? Kamu pengen nikah muda atau fokus kerja dulu? Kamu punya impian apa yang harus diwujudkan sebelum menikah? Nah, dengan ngobrolin ini dari awal, lo bisa tahu apakah hubungan ini punya masa depan yang jelas atau enggak. Selanjutnya, belajar berkompromi. Dalam hubungan pasti ada sebuah perbedaan, tapi yang penting lo dan pasangan bisa cari jalan tengah. Misalnya, kalau lo pengen nikah muda tapi pasangan lo mau fokus kerja dulu. Dan juga jangan pernah memaksa pasangan buat berubah. Banyak orang yang awalnya berharap, nanti dia juga bakal berubah. Padahal kalau dari awal udah beda visi, perubahan itu nggak selalu terjadi. Kalau lo nggak bisa menerima tujuan hidup pasangan lo, lebih baik jujur daripada memaksakan diri. Cinta itu memang penting, tapi arah hidup juga harus jelas. Jangan sampai lo jalan bareng tapi nggak tahu tujuan akhirnya kemana. Respek dan kepercayaan. Lo bisa sayang banget sama seseorang, tapi kalau lo nggak menghormati dia atau nggak percaya sama dia, hubungan kalian bakal melelahkan. Coba bayangin hubungan yang isinya cuma curigaan, dikit-dikit cek HP, dikit-dikit marah kalau pasangan lagi sibuk, atau bahkan saling meremehkan cita-cita masing-masing. Apakah ini hubungannya sehat? Yang pastinya enggak. Nah, gimana solusinya? Pertama, coba berhenti terlalu posesif dan overthinking. Lu nggak bisa ngontrol hidup pasangan lo selama 24 jam. Dia juga punya kehidupan sendiri, punya teman, dan punya kesibukan sendiri. Kalau ada rasa curiga, lebih baik langsung ngobrol. Daripada lo sibuk stalking dan bikin skenario di kepala lo sendiri. Selanjutnya, jangan mainin perasaan pasangan lo. Kalau lo udah nggak serius, lebih baik jujur daripada kasih harapan palsu. Respek itu artinya juga menghargai waktu dan perasaan pasangan. Jangan PHP. Jangan di ghosting dan jangan janji-janji palsu. Jangan lupa juga buat dukung impian dan karir pasangan lo. Hubungan yang sehat itu yang bisa bikin kalian sama-sama berkembang. Kalau pasangan lo punya impian, jangan malah ngecek atau ngeremehin. Coba jadi support system yang baik, bukan jadi penghalang. Cinta itu nggak bisa bertahan tanpa respek dan kepercayaan. Kalau lo nggak bisa percaya sama pasangan lo, atau malah nggak menghargai dia, lo harus tanya ke diri sendiri, apakah ini hubungan yang layak dipertahankan? Jadi kesimpulannya, cinta aja nggak cukup. Kalau lo pengen punya hubungan yang sehat dan langgeng di era sekarang, lo juga harus punya komunikasi yang baik, keuangan yang realistis, tujuan hidup yang sejalan, dan tentunya saling respek dan percaya. Jangan sampai lo berpikir yang penting cinta, tapi lupa kalau hubungan itu butuh banyak faktor lain buat bisa bertahan. Kalau menurut lo, faktor apa lagi yang penting dalam hubungan di zaman sekarang ini? Komen di bawah. Jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar lo nggak ketinggalan video menarik lainnya. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir, and see you on the next video. Bye.